Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kepada anak-anak kelas 8 MTSNU TBS Kudus yang saya banggakan, untuk materi kali ini pelajaran adab, kitabnya seperti kemarin yaitu kitab Ta'limul Muta'alim. Bisa menggunakan kitab yang ini yang warna kuning, berarti kita melanjutkan halaman 33. Bisa dibuka halaman 33 yang kemarin diampu oleh Bapak Fuad Zarqawi. Sekarang giliran saya melanjutkan materi yang kemarin. Halaman 33 bawah. Bisa dilihat di layar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa minat ta'zimi lan iku setengah saking ngegungake al-wajibi kang wajib. Allah yang muda utawi yen to ora ndawakake sapa talib, sapa man, sapa santri ar-rijla ing sikil ilal kitabi maring kitab. Jadi di sini masih membahas tentang cara memuliakan ilmu dan ahlul ilmi. Yang selanjutnya yaitu termasuk sesuatu yang wajib dilakukan oleh santri ketika ngaji, ketika pelajaran, yaitu tidak memanjangkan kakinya yang mana di depannya ada kitab. Jadi ketika di depannya ada kitab, jangan sampai kakinya istilah Jawanya diselonjorkan, jangan diluruskan. Karena itu termasuk meremehkan. Kecuali kalau kitabnya berada di tempat yang lebih tinggi, misalkan kita duduk di bawah, kemudian di depan kita ada meja yang agak tinggi, kira-kira setinggi dada, kitabnya di atas meja, kemudian kaki kita selonjorkan, kita luruskan di bawah meja, itu enggak apa-apa. Yang dimaksud di sini yaitu ketika kitabnya sejajar dengan kita di bawah, kemudian kakinya diluruskan ke arah kitab, maka ini jangan sampai kita lakukan karena termasuk salah satu hal yang bisa membuat ilmu kita tidak manfaat ataupun bahkan sampai kita tidak bisa mendapatkan ilmu yang sedang kita pelajari. Wa yadu'a lan yento nyelehake sapa talib kitabat tafsiri ing kitab tafsir. Wa yadu'a lan yento nyelehake sapa talib, kalau di kitab pegangan kalian tulisannya kitabah, kalau di dalam kitab kurasan tulisannya kutub menggunakan lafal jamak. Wa yadu'a lan yento nyelehake sapa talib kutubat tafsiri ing pira-pira kitab tafsir, itu yang jamak. Kalau kitab kalian berarti kitabat tafsiri ing kitab tafsir. Fauqosa iril kutubi ing dalem dhuwure sekarine pira-pira kitab, takziman krana arae mulyaake. Yang selanjutnya yaitu cara memposisikan kitab yang benar. Cara memposisikan kitab yang benar yaitu kitab tafsir ditaruh di posisi yang paling atas. Kemudian di bawahnya lagi kitab-kitab yang lain. Jangan sampai kitab tafsir ditaruh di bawahnya. Jadi kitab tafsir ditaruh di tempat yang paling atas. Ketika kita menumpuk-numpuk kitab, diusahakan, kalau di sini istilahnya ta'dimul wajib, jadi wajib dilakukan
kitab tafsir ditaruh di posisi yang paling atas. Wala ya doa lan yento ora nyelehake sapa talib alal kitabi ing atase kitab. Wala ya doa lan yento ora nyelehake sapa talib alal kitabi ing atase kitab syai'an ing perkara ing suwiji-wiji akhara kang weneh. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, dari yang pertama tadi jangan memanjangkan kaki ke arah kitab. Yang kedua, menaruh kitab tafsir di posisi paling atas dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Kemudian yang ketiga, jangan sampai menaruh sesuatu di atas kitab. Misalkan menaruh peci di atas kitab, ini termasuk hal yang perlu diperhatikan, jadi jangan sampai dilakukan. Tujuannya tadi sesuai yang awal tadi, ta'ziman lil ilmi, jadi untuk menghormati ilmu. Wa kana lan ana ustadzuna sapa guru kita, rupane Burhanuddin, rupane Syekh Burhanuddin, yahki iku cerita sapa Syekh Burhanuddin an syaihin saking sijine guru, minal masyaihi saking pira-pira guru, inna faqihan sak temene wong kang ahli fikih, inna faqihan sak temene wong kang ahli fikih kana iku ana sapa faqih, wa doa iku nyelehake sapa faqih al mihbarota ing wadah mangsi, kana iku ana sapa faqih wa doa iku nyelehake sapa faqih al mihbarota ing wadah mangsi, alal kitabi ing atase kitab. Diceritakan dari salah satu gurunya Syekh Burhanuddin. Jadi Syekh Burhanuddin mendapatkan cerita dari gurunya, ada seorang yang ahli fikih. Jadi pada zaman dahulu ada seorang yang ahli fikih. Kemudian ketika beliau sedang membuka kitab, sedang mutolaah, gurunya tadi melihat seorang fakih tadi menempatkan tempat tinta wadah mangsi. Kalau zaman dahulu bolpennya tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman dahulu istilahnya bolpen tutul. Jadi ada tempat biasanya dari kuningan, kemudian di dalamnya ada tinta-tintanya. Kemudian untuk menulis bolpennya dicelupkan dulu baru untuk menulis. Jadi tempat tintanya tadi ditaruh di atas kitab. Kemudian fakola mongko ngendika sapa Syekh, fakola mongko ngendika sapa Syekh lahu maring faqih, fakola mongko ngendika sapa Syekh lahu maring faqih bil farisiyati kelawan bahasa Paris, kelawan bahasa Farisi, burnayabi ora bakal entuk kemanfaatan sira, burnayabi ora bakal entuk kemanfaatan sira, burnayabi ora bakal entuk kemanfaatan sira. Kemudian Syekh tadi mengingatkan kepada ahli kepada fakih tadi, kamu jangan menaruh sesuatu di atas kitab, termasuk menaruh tempat tinta, karena itu termasuk salah satu hal yang bisa menyebabkan ilmu yang kamu pelajari tidak bisa bermanfaat. Jadi kalau dikiaskan zaman sekarang, ketika kita maknani, kita menggunakan pulpen hitek, pulpen pilot atau yang lain, jangan sampai kita menaruh pulpen tersebut di atas kitab, karena itu termasuk salah satu yang bisa menyebabkan ilmu kita tidak bisa manfaat. Wa kana lan ana ustadzuna sapa guru kita rupane al-qadhi al-ajalu fakhrul Islam, rupane qadhi al-ajalu fakhrul Islam
al ma'rufu kang den kenal, al ma'rufu kang den kenal biqadhikhoni kelawan sebutan qadhikhon. Yaqulu iku ngendika sapa qadhi. Yaqulu iku ngendika sapa qadhi illam yurid, lamun ora ngarepake sapa fakih, illam yurid lamun ora ngarepake sapa fakih bidzalika kelawan iko wad'ul mihbarah, kelawan iko nyelehake wadah mangsi mau, al istighfafa ing ngremehake, fala baksa mongko ora ana jinise bahaya iku maujud. Fala baksa mongko ora ana jinise bahaya iku maujud bidzalika kelawan iko nyelehke wadah mangsi. Akan tetapi ada salah satu ulama, yaitu Syekh Fakhrul Islam atau yang biasa disebut dengan Syekh Qadhikhon. Beliau berpendapat bahwa ketika ada seseorang yang menaruh sesuatu di atas kitab, seperti tadi menaruh wadah mangsi, tempat tinta di atas kitab, maka ketika penempatannya tadi tidak ada unsur menyepelekan, maka tidak apa-apa. Jadi di sini ada dua pendapat. Yang pertama tadi bisa menyebabkan ilmunya tidak manfaat. Kemudian yang kedua, ketika tidak ada unsur meremehkan, maka tidak apa-apa. Wal aula utawi kang luweh utama. Wal aula utawi kang luweh utama, ayyah tariza iku yento ngreksa sapa talib, ayyah tariza iku yento ngreksa sapa talib anhu saking nyelehke wadah mangsi. Anhu saking nyelehke wadah mangsi. Akan tetapi walaupun di sini ada dua pendapat, yang pertama tadi tidak setuju dengan menempatkan sesuatu di atas kitab, yang kedua tidak apa-apa, akan tetapi jangan sampai ada unsur meremehkan. Tapi di antara kedua pendapat tersebut yang lebih utama yaitu menjaga agar tidak menempatkan sesuatu di atas kitab. Tujuannya untuk jaga-jaga. Wa minat ta'dhimilan iku setengah saking mulyaake utawa ngegungake ayu jawida utawi yento bagusake sapa talib, ayu jawida utawi yento bagusake sapa talib kitabatal kitabi ing tulisane kitab, kitabatal kitabi ing tulisane kitab, wala yuqarmit lan ora nipesake, wala yuqarmit lan ora nipesake utawa nglembutake sapa talib. Kemudian termasuk sesuatu yang harus dilakukan dengan tujuan untuk memuliakan kitab, yaitu ketika kita menulis atau kita memaknai, diusahakan tulisannya dibaguskan, diapik-apikno, jangan sampai tulisannya sembarangan. Jadi ini termasuk salah satu cara memuliakan ilmu, cara memuliakan kitab, yaitu ketika kita menulis berusaha agar tulisannya tidak jelek. Jadi ketika kita belajar ilmu khat, ini termasuk salah satu jalan supaya kita bisa menulis bagus, maka itu termasuk mengagungkan kitab. Wayat serukalan yento ninggal sapa talib, wayat serukalan yento ninggal sapa talib al-hasyata ing tulisan pinggir, al-hasyata ing tulisan pinggir, allati yuqarmitu kang nglembutake sapa talib fiha ing dalem hasyah, fiha ing dalem hasyah illa indad darurati, kejaba nalikane keadaan darurat. Dan ketika kita menulis catatan-catatan kecil di samping kitab, jadi kadang kita kan ada keterangan-keterangan yang perlu dicatat,
Ketika kita mencatat tulisan tersebut di samping kitab yang kosong, maka tulisannya dijelaskan. Jangan sampai tulisannya kecil, tipis, tulisannya jelek, nah, jangan sampai. Jadi tulisannya yang jelas agar mudah dibaca. Kecuali ketika dalam keadaan darurat, maka kita boleh menulis kecil karena memang tempatnya sempit. Kalau ditulis besar-besar tidak muat, maka ditulis kecil nggak apa-apa. Yang penting tulisannya bagus dan jangan sampai malah justru memperjelek kitabnya. Wara'alan ningali sopo Abu Hanifah ta sopo Imam Abu Hanifah. Wara'alan ningali sopo Abu Hanifah ta sopo Imam Abu Hanifah katiban ing wong kang nulis. Yukormitu kang lembutake sopo katib fil kitabati ing dalem tulisan. Fil kitabati ing dalem tulisan. Faqala mongko ngendika sopo Abu Hanifah. Faqala mongko ngendika sopo Abu Hanifah la tukormit ojo ngelembutake sira khotoka ing tulisan sira li annaka krana sak temene sira in ishta lamun urip sira li annaka krana sak temene sira in ishta lamun urip sira in ishta lamun urip sira tandam mongko getun sira wa in mutalan lamun mati sira tustam mongko den gedeng sira. Kemudian ada sebuah cerita dari Imam Abu Hanifah ketika Imam Abu Hanifah melihat seseorang yang sedang menulis dengan tulisan kecil tidak jelas, kemudian beliau ngendikan bahwa ojo mbok tipisno tulisanmu. Nek memang tulisanmu kok tipis, ternyata sesuk-sesuk kowe jeh urip, bakal kowe gelo. Jadi ketika tulisan kamu jelek, tulisan kamu tidak bisa dibaca, suatu ketika kamu ingin mengulang pelajaran yang pernah kamu tulis, maka kamu akan menyesal karena tulisannya tidak bisa dibaca. Atau ketika kalian sudah mati dan kitab kalian masih utuh, kemudian ada seseorang yang ingin membaca tulisan kalian, maka kalian akan diino, istilahnya dicela. Jadi tulisan kok elek ngene padahal orangnya sudah meninggal, gara-gara tulisannya tidak bisa dibaca maka diino. Yakni ngersakake sapa Ki Musannaf, yakni ngersakake sapa Ki Musannaf idza syukhta nalikane tuwa sapa sira, nalikane tuwa sapa sira wadhu falan apes basoruka apa peninggal sira nadimta mongko getun sira ala dzalikal fi'li ing atase ika-ika penggawean. Jadi Ki Musannaf memahami kata-kata tadi ketika suatu saat ketika kalian sudah tua, yang namanya orang tua biasanya penglihatannya berkurang. Ketika penglihatannya berkurang, melihat tulisan yang kecil tidak jelas, maka akhirnya akan menyesal. Wahukia lan den ceritaake. Wahukia lan den ceritaake ani syekhi saking syekh ani syekhul imam Muhammad Majduddin As-Sorahki. Saking Syekh Muhammad Majduddin As-Sorahki rahimahullahu taala annahu sak temene Syekh Muhammad Majduddin Kola iku ngendika sapa Syekh Muhammad Majduddin Koromatna ma utawi suwiji-wiji koromatna kang nipesake kita, kang lembutake kita nadimna mongko getun sapa kita. Jadi diceritakan oleh dari Syekh
Imam Muhammad Majduddin As-Sorohki, beliau pernah merasakan sendiri bahwa ketika tulisan tidak jelas atau tulisannya kecil tidak bisa dibaca, akhirnya nanti akan menyesal. Wama utawi suwiji-wiji intakhobna kang ngeringkes kita nadimna mongko getun kita. Begitu juga dengan tulisan yang diringkas, jadi tulisannya disingkat-singkat. Kalau istilah sekarang disingkat seperti bahasanya orang WA-an itu suatu ketika sudah tua maka kalian akan menyesal. Wamalan suwiji-wiji lam nuqabil kang ora banding kita, wamalan suwiji-wiji lam nuqabil kang ora banding kita nadimna mongko getun kita. Jadi yang dimaksud banding di sini ketika kita belajar sebuah kitab, misalkan kita belajar fikih, maka kita perlu membandingkan satu kitab dengan kitab yang lain. Barangkali dalam kitab yang lain ada keterangan yang tidak ada pada kitab yang lainnya. Jadi jangan sampai kita belajar cuman dari satu sumber kitab saja, akan tetapi mencari sumber-sumber yang lain untuk membandingkan, barangkali ada keterangan yang beda dari satu kitab dengan kitab yang lain. Wayam bagilan sayokjo, wayam bagilan sayokjo ayyakuna apa yento ono, wayam bagilan sayokjo ayyakuna apa yento ono takuti ol kitabi apa bentuke kitab utawa potongane kitab murabbian iku persegi 4. Murabbian iku persegi 4. Ini untuk santri-santri zaman dahulu, karena memang belum banyak kitab dicetak seperti zaman sekarang. Ini dijelaskan bahwa yang lebih baik ketika kita memakai kitab, gunakanlah kitab yang bentuknya segi 4 seperti kitab sekarang. Jadi kita menggunakan kitab yang bentuknya persegi 4. Kenapa kok harus kitab yang persegi 4? Fa'innahu mongko sak temene murabbi', fa'innahu mongko sak temene murabbi' takuti o Abi Hanifata iku potongan atau bentuk kitabe Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Jadi kenapa kita menggunakan kitab yang bentuknya persegi 4? Karena kita ittiba atau kita mengikuti tindak lampai Imam Abu Hanifah, yang mana kita tahu bahwa Imam Abu Hanifah adalah salah satu 4 dari mazhab yang muktabar. Wahwa utawi murabbi aisaru iku luwih gampang ala raf'i ing atase digawa, wal wad'i lan den selahake, wal mutolaati lan den tingali. Jadi alasan lain kenapa kita menggunakan kitab yang bentuknya persegi 4, maka alasannya yaitu ada 3 di sini. Yang pertama, lebih mudah untuk dibawa. Kemudian yang kedua, lebih mudah ketika kita menaruhnya. Kemudian yang ketiga, lebih mudah ketika kita melihat. Jadi ketika kitab kok bentuknya selain persegi 4, misalkan bentuknya segi 5 misalkan, ketika kita menempatkan kita menata di rak, ini kan agak susah ya. Kalau segi 4 kan mudah, jadi tinggal di jejer-jejer gitu saja sudah kelihatan rapi. Kemudian lagi ketika bentuknya selain persegi 4, ketika kita membawa yang kita persegi 4 kan mudah. Jadi di tangan ini sudah plek gitu dibawa. Kalau misalkan kitabnya kok segi bundar, misalkan ada kitab yang bentuknya bundar, maka kita membawanya agak susah. Jadi itu beberapa alasan kenapa kita memilih kitab yang bentuknya persegi 4. Wayam bagi wallahu a'lam bisawab, wayam bagi Allah yakuna fil kitab. Kita lanjutkan pertemuan depan, sementara kita sampai mutola'ah wal mutola'ati. Sekian. Matur suwun Bapak Nafidil. Kepada anak-anak kelas 8 yang ingin bertanya, saya persilahkan. Boleh bertanya melalui chat, boleh. Atau mau video call langsung dengan beliau, Bapak Nafidil juga boleh. Saya persilahkan.
Tidak usah malu-malu karena kita masih ada 30 menit waktu untuk tanya jawab. Ya, nanti setelah ini ada sosialisasi dari Bapak Arif Mustain terkait kegiatan anak-anak kelas 8 di bulan depan. Jadi jangan langsung keluar, nanti tunggu ada beberapa pengumuman yang perlu kalian perhatikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Boleh, kalau mau video call angkat tangan, boleh. Nah, dulu saya juga seringi apa itu ketika ngaji saya coret-coret kitab saya keterangan-keterangan itu enggak apa-apa ya. Kalau mengacu pada keterangan tadi, jadi di sini menulis dengan tulisan yang tipis saja kalau bisa dihindari. Apalagi kok menulis sesuatu yang kira-kira tidak ada gunanya, ditulis dicoret Saya gambari gambar, biasanya itu itu. seperti Soalnya itu. kadang kan ngantuk gitu. Akhirnya gambar-gambar itu Jadi enggak boleh itu ya. mestinya nggak boleh, Enggak lebih boleh. nggak boleh lagi karena eh, kitab ini termasuk sesuatu yang harus dihormati. Kemudian ketika kita kok menggambar gambar apa kartun misalkan, Iya. ini ya Dragon Ball kata zaman dahulu. Ini justru bisa membahayakan ilmu yang sedang kita pelajari. Nah, terus caranya gimana nih kalau ada keterangan karena di kitab kuning biasanya itu kan nggak ada tempat untuk mencatat. Di halaman terakhir juga nggak dikasih halaman kosong untuk mencatat. Itu kalau ada keterangan-keterangan dari kiai yang panjang misalnya caranya gimana nih? Ya seperti ini, seperti kitab kitab yang saya pegang ini mungkin masih ada tempat kosong yang di samping. Ini bisa ditulis di samping dengan tulisan yang jelas. Jadi jangan sampai ketika kita melihat eh, seakan-akan kitabnya malah kurang rapi. Kalau misalkan memang bisa menulis dengan rapi, bagus, bisa ditulis di sampingnya. Ini kan Oh, seperti kitab ini kan masih ada space kosong. nggih. Atau misalkan kok merasa kurang kurang banyak tempatnya, bisa menyiapkan buku tulis sendiri untuk ringkasan keterangan yang dijelaskan oleh Nggih. gurunya. Oh Gitu, gitu, Pak, nggak ya. apa-apa. Nanti misal kertasnya saya masukkan di kitab nggak apa-apa ya? Nggak Nggak apa-apa. apa-apa Jadi ya? memang kalau menurut saya pribadi memang lebih baik seperti itu karena kalau Iya. misalkan kitabnya disimpan sendiri, kemudian hasil ringkasan tadi disimpan sendiri, Iya, justru malah hilang nanti. 1 tahun 2 tahun kemudian bisa hilang Iya. gitu. Ya, terima Jadi yang kasih. lebih baik Ada seperti yang itu. bertanya? Ini ada dari 8N, Azka Wildan. Kalau membaca kitab dengan bercelana pendek boleh boleh nggak? Membaca kitab tapi pakai celana pendek. Ini celana celana pendeknya ini di bawah lutut apa di atas lutut. Jadi gini saja, kalau secara umum ketika kita belajar ini ada tata keramanya. Jadi tata keramanya diantaranya yang kemarin-kemarin sudah dijelaskan, ketika kita memegang kitab saja diusahakan dalam keadaan wudhu, diantaranya itu. Kemudian menutup aurat. Jadi aurat laki-laki kan sudah jelas antara baina surah warukbah, jadi antara pusar sampai sampai lutut. Jadi untuk adabnya, jadi tata keramanya lebih baik menggunakan pakaian yang sopan. Jangan sampai apalagi kok celana di atas lutut, kemudian tidak pakai baju, wah ini perlu dipertanyakan ini, tahu adab apa enggak kayak gitu. Itu jawabannya. Itu ya untuk Azka Wildan. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Jadi mungkin ada penutup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Eh, untuk pelajaran kali ini cukup sekian. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nafizala. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini